يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فأتنا شغلنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته لنا ورضنا بما قسمته لنا أنت ولنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ولنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya hadirin berbahagia, laporan Kepala Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruah kepada Bapak Suparman Kasim, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Umi Rohmi, yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Lombok Timur, yang tiang hormati Ibu dan Bapak Kadis Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Timur. Semoga di pagi hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua selalu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Janganlah kita hari ini lupa bersyukur atas beberapa banyak nikmat. Nikmat kesehatan. Yang pertama adalah nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan inilah yang bisa memberikan kita semangat untuk bisa sama-sama kita dalam acara Posyandu Keluarga Desa Mendana Raya. Selawat dan salam jangan lupa pula kita aturkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan marilah kita sama-sama membaca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita dikunjungi oleh Ibu Wagub NTB sekaligus Bapak Bupati Kabupaten Lombok Timur. Perlu diketahui oleh masyarakat Desa Mendana bahwa kunjungan Bapak Bupati adalah kunjungannya yang kedua di Desa Mendana Raya.
Dan kunjungan Ibu Wakil Gubernur kita juga adalah kunjungannya yang kedua. Alhamdulillah, ini yang sangat diharapkan oleh warga Tiang, warga Desa Mendana Raya. Saya masih ingat waktu Ibu Wagub datang ke Desa Mendana Raya, tapi dalam situasi yang berbeda. Bapak Bupati datang ke Desa Mendana Raya juga dalam situasi yang berbeda. Dulu bisa kita sebut calon gubernur. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi wakil gubernur. Alhamdulillah, Umi Rohmi, Tiang masih simpen fotonya. Kalau tidak percaya, Tiang bisa tunjukkan. Ampura niki, Bu Wagub. Ya. Di sebelah kiri, di sebelah kanan pelungguh adalah Ibu Tiang. Di sebelah kiri adalah kakak Tiang. Kebetulan hari itu Tiang tidak berani bersama Ibu Wagub. Kenapa? Karena orang-orang tua berpesan, Dendek berfoto kaca dengan beli. Cukup berangan wah. Berangan jadi dengan beli. Berangan wah cukup Dendek berfoto. Jadi itu yang menjadi searah dengan tua nggih, maaf. Mungkin orang-orang tua kita dulu ini ya mali niki nggih. Jadi Tiang tidak berani yang berangan-angan. Mudah-mudahan bisa menjadi pengayom masyarakat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Bupati juga kunjungannya yang kedua niki, alhamdulillah. Foto beliau juga Tiang masih simpan. Bang. Bentar. Ampura Pak Bupati. Kebetulan seperti itu juga, Tiang tidak berani berfoto. Di sebelah kanannya adalah merbot Masjid Desa Mendana Raya. Di sebelah kiri adalah sekarang pendamping PKH. Yang belakang adalah Kasih Kesra Anajaya Saputra. Alhamdulillah Pak Bupati dan Ibu Wagub masih memperhatikan Desa Mendana Raya. Singkatnya saja, Ibu Wagub dan Ibu Bupati, bahwa posyandu keluarga ini ampura. Tiang ulang sekali lagi, Bapak Bupati dan Ibu Wagub. Yeah. Posyandu keluarga ini adalah terintegrasi dengan kita ada PAUD HI. PAUD HI ini masih menumpang di bangunannya BUMDes. Okay. Insya Allah di tahun 2020 ini kita sudah menganggarkan untuk membuat bangunan PAUD, tapi karena pandemi COVID terpaksa dananya kita alihkan, dan insya Allah mudah-mudahan di tahun 2021 bisa kita realisasikan, dan mudah-mudahan dari pemerintah provinsi dan daerah bisa membantulah seperti itu. Kalau bisa niki, Ibu nggih, kalau bisa. Tiang bercerita sedikit masalah BKB. BKB ini adalah Bina Keluarga Balita, di mana manfaat-manfaat yang Tiang bisa rasakan sendiri adalah yang pertama, orang tua ini merasa dekat dengan anaknya. Dia tahu kapan akan menyusui anaknya. Tidak ada sekarang yang menyusui di pinggir-pinggir jalan, ke Bu. Kalau Tiang lihat, Tiang langsung marah. Tidak ada. Nah, setelah itu kita berikan sosialisasi bahwa ibu-ibu ini janganlah terlalu cepat untuk tidak memberi ASI kepada anaknya. Nggih, seperti itu. Dan yang paling penting adalah identitas. Identitas dia yang seperti anak-anak. Ibu Wagub
Masyarakat kita terlalu lalai untuk mengurus identitas. Sekarang sebelum melahirkan juga sudah bertanya ke desa, kapan anak saya akan dimasukkan ke dalam KK. Dan terima kasih kepada Bapak Bupati, karena oleh-oleh dan kado-kado yang istimewa dari Pak Bupati, bisa kita selesaikan segala urusan identitas anak ini di kecamatan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bupati, karena Tiang merasakan sendiri, Tiang pergi ke Dukcapil dari pagi hingga ke sore hanya untuk mengurus KTP, tidak bisa selesai. Dan alhamdulillah di UPT di Dukcapil kecamatan kita semua bisa selesaikan masalah. Dan Tiang himbau kepada warga Tiang yang mengurus semua identitas, tolong serahkan ke desa. Kita akan menyampaikan kepada Pak Camat. Oh iya, ini Pak Camat, saya akan serahkan secara kolektif. Dan alhamdulillah kerjasama yang baik dari kecamatan, tidak sampai 2 hari 3 hari semua sudah siap. Terima kasih Pak Camat Kecamatan Keruak. Dan yang kedua, untuk lansia. Lansia niki sebenarnya memerlukan terapi, bukan dari obat saja, Ibu Wagub. Kenapa kita bisa kumpulkan di sini? Lansia-lansia kita ini bisa bertemu dengan seumur lansia, nggih. Sebagai terapi dia bisa bertukar pikiran. Istilah bahasa Mendana bejoro-bejoro, Ibu Wagub. Bejoro-bejoro, nggih. Jadi jiwa mudanya akan kembali seperti itu. Bagaimana untuk lansia? Jiwa mudanya kembali, nggih. Nah, dan yang ketiga singkat saja untuk remaja. Alhamdulillah di Desa Mendana niki dulu-dulu waktu Tiang masih SMA banyak anak-anak muda kita yang melanggar aturan, melanggar norma-norma agama. Maaf niki Pak Bupati, lamun manuk kalau ayam di tepi jalan bisa hilang, ya. Tapi alhamdulillah sekarang dengan didikan kita, dengan sosialisasi kita, alhamdulillah sudah lama tidak berulang seperti itu. Dan remaja kita ini, kita ada jadwal pengajian bulanan di masjid, nggih. Dan kita suruh semua lansia maupun ibu-ibu kader PKK untuk menghadiri pengajian bulanan tersebut, yang biasanya dipimpin oleh Tuan Guru Haji Muzazin. Seperti itu, Bu Wagub. Singkat saja, sebelum serak-serak basah niki, sebelum Tiang mengakhiri bahwa integrasinya BKL dan BKB niki berintegrasi sekali dengan BUMDes. Masalah PMT-nya BUMDes juga dulu yang membiayai. Sebelum kita adakan posyandu keluarga, diwajibkan untuk BKB, BKL dan BKR untuk membawa sampah, nggih. Membawa sampah, dan kita langsung membuatkannya buku tabungan. Buku tabungan ini kapan-kapan bisa diambil, ya. Nggih. Lagu dende aru lalu baitan. Oh, nggih, alhamdulillah. Nah, seperti itu Ibu Wagub, Bapak Bupati. Mudah-mudahan dalam kunjungan Ibu Wagub bahwa sampah yang kita kelola memang belum mencukupi karena kita kelola tidak ada mesin. Di belakang rumah Tiang kumpulkan botol plastik, besi, semua apa di sana di belakang rumah Tiang. Tapi untuk pengolahannya belum maksimal. Kebanyakan kita olah di terare, kita jual langsung seperti itu. Nggih. Iya. Mohon perhatiannya Ibu Wagub, Umi Rohmi. Dan tidak panjang yang akan Tiang huraikan. Sebelum Tiang tutup,
Tiang akan membacakan sebuah pantun ciptaan saya sendiri. Bagi masyarakat Tiang, ini adalah ciptaan murni pagi tadi. Dapat ilham tadi pagi, dari tadi malam, apa yang akan Tiang bicarakan di depan pemimpin Tiang. Alhamdulillah, pantunnya ampura niki Umi Rohmi, Bapak Bupati, naik ke gunung memanjat kelapa. Buah durian bertangkai 5. Selamat datang Umi Rohmi, Bapak Bupati dan jajarannya, sudi membimbing kami di Desa Mendana Raya. Sebelum Tiang tutup, terima kasih juga untuk Bapak Kapus kita, Bapak Kepala Puskesmas Kecamatan Keruak, karena kerjasama yang baik yang Tiang sendiri sudah mengalaminya. Tiang 4 bulan yang kemarin sudah sakit. Tiang pakai masker biar tidak dikenal. Bagaimana cara pelayanannya di Kecamatan Keruak? Alhamdulillah 100% sudah memuaskan. Dulu Tiang juga sudah sakit. Sebelum ada KTP, belum ada KK, belum dilayani. Dulu niki 10 tahun yang lalu. Alhamdulillah sekarang Tiang pakai masker, terus dilayani dengan perawatnya. KK, KTP, kemudian dulu. Yang penting impus dulu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kapus. Semoga kerjasama kita ini akan terus selama-lamanya. Dan semoga pemimpin kita, Bapak Bupati, Ibu Wakil Gubernur dan Gubernur kita menjadi pemimpin yang hebat, semakin maju dunia dan akhirat. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kades. Berikutnya hadirin yang berbahagia, kita dengarkan bersama sambutan Bupati Lombok Timur pada Bapak Dr. Nandas Haji M. Sigiman Azmi MM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Ibu Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, para pimpinan OPD jajaran Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sempat hadir, terima kasih. Juga rekan-rekan pimpinan OPD Kabupaten Lombok Timur. Yang saya hormati Bapak Camat Keruak, para kepala desa jajaran se-Kecamatan Keruak, ibu-ibu ketua PKK se-Kecamatan Keruak, jajaran desa, para sesepuh dan tokoh masyarakat, rekan-rekan, saudara-saudaraku semua, para petugas posyandu, dan ibu-ibu, para lansia, remaja, dan hadirin undangan yang mohon maaf, saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, sampai dengan kita umatnya sekalian hingga akhir zaman. Perkenankan saya pertama menyampaikan ucapan selamat datang kepada Ibu Wakil Gubernur beserta seluruh jajaran rekan-rekan dari provinsi
yang menyempatkan diri hadir di Desa Mendana Raya dalam rangka pembinaan sekaligus sebagai launching dari Posyandu Keluarga yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Yang kedua, izinkan saya Ibu Wakil Gubernur menyampaikan terima kasih kepada Ibu, kepada Bapak Gubernur, kepada rekan-rekan pimpinan OPD seprovinsi dan sekabupaten Lombok Timur, serta seluruh warga kami masyarakat Lombok Timur yang telah memberikan perhatian, bantuan, dukungan, dan doa. Sehingga alhamdulillah beberapa waktu yang lalu saya pribadi dengan keluarga beserta para staf 8 orang terkonfirmasi positif, dan alhamdulillah dengan semangat yang diberikan oleh Ibu Wagub sempat menjenguk kami, juga menyatakan moral dukungan Pak Gubernur, dan mohon maaf juga Al-Mukarram Tuan Guru Bajang. Di saat nafas masih tersengal-sengal, beliau menyempatkan diri untuk berkomunikasi dengan kami. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan bahwa saya tidak tahu di mana saya kena. Apakah perjalanan dari Lombok, Bali, Bali Lombok, atau dengan berbagai yang lain, faktor yang lain. Tetapi yang jelas adalah saya memastikan bahwa kita kena itu karena empah. Tahu dah empah, nggih? Empah. Apa bahasa Indonesia empah itu? Lalai. Lalai. Kenapa saya katakan lalai? Entah di mana saya tidak menggunakan masker, entah di mana saya salaman sama orang, entah di mana saya cipika-cipiki sama orang, tidak tahu. Nah karena itulah, ya si kalekina empah. Kah, dendek ta empah nengkai ini wah. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan sebanyak-banyak mungkin, dan hindari kerumunan. Ini resepnya hanya itu. Jangan empah. Begitu Bu Kadis Kesehatan Provinsi, nggih. Terima kasih Bu Kadis, perhatiannya luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, Lombok Timur ini 21 kecamatan, 254 desa. Terdapat di dalamnya 1.776 posyandu konvensional. Merata. Kalau kita bagi 254 desa itu dengan jumlah 1.776 posyandu konvensional itu, maka rata-rata di setiap desa ada 6-7 posyandu. Istimewanya adalah di antara 1.776 posyandu konvensional itu terdapat 14%, yaitu posyandu keluarga. Itu inisiatif dari Ibu Wakil Gubernur. Terima kasih, alhamdulillah. Itu menyadarkan kepada kita betapa pentingnya di antara konvensional itu harus ada yang modern, yang harus maju sebagai pembanding bagi kita. Nah oleh karena itu, dari 14% ini jumlahnya hanya 250. Berarti satu desa, satu posyandu keluarga. Ya alhamdulillah, di Mendana Raya yang kepala desanya Superman itu, namanya Suparman Pak ya. Jarang kepala desa yang seperti ini Bapak Ibu. Ibu-ibu harus punya bangga punya kepala desa seperti ini. Yang semangatnya luar biasa. Yang mau menjemput anak-anaknya, menjemput balitanya, menjemput orang lansianya menuju ke satu titik, satu tempat dikumpulkan lalu diarahkan. Jarang yang seperti itu. Nah karena itulah kita berharap ke depan Ibu Wakil Gubernur jumlah 250. Yang 14% ini insya Allah kami akan tingkatkan minimal 2 kali lipat pada tahun yang akan datang. Dengan fasilitasi yang insya Allah akan kita fasilitasi. Mengapa perlu fasilitasi? Sebelum Ibu datang tadi, saya sempat berkeliling Bu. Menanyakan apa sesungguhnya. Karena selama COVID ini, selama saya sakit,
Rasanya blank, Bu. Tidak tahu apa sih ini keluarga, posyandu keluarga, ada masih tidak tahu. Saya data satu persatu, ternyata memang prospektisnya sangat-sangat bagus. Oleh karena itu ke depan Pak Kades dan kades-kades yang lain, tolong ya, harus ada tempat yang cukup luas untuk posyandu keluarga ini. Harus ada, bukan di halaman, bukan nempel di ruang-ruang seperti, tidak. Harus ada satu tempat yang cukup luas menampung minimal seperti aulanya kantor camat. Berarti setiap kepala desa itu minimal harus punya aula. Yang bukan di lantai atas seperti ini, tapi di bawah. Saya tanya tadi, masih adakah potensi lahan untuk mendirikan? Masih ada. Masih ada tanah pecatu. Masih ada lain-lain. Nah, berarti ada modal kita untuk mendirikan posyandu keluarga yang representatif. Mengapa dia harus representatif? Karena semuanya digabung jadi satu. Ada balita di situ, ada remaja di situ, ada lansia di situ, dengan program-program yang spesifik. Ini kami sambut baik ini Ibu Wagub, dan insya Allah Pemda Lombok Timur melalui Dinas Kesehatan, Dinas PPKB, dan dinas-dinas yang terkait lainnya, mudah-mudahan bisa memfasilitasi ke depan, sehingga pelaksanaan posyandu keluarga ini benar-benar dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat kita di Lombok Timur yang situasinya pada saat ini cukup memprihatinkan. Mengapa memprihatinkan? Ibu Wagub sudah paham betul kami berada pada posisi ke-9 IPM-nya dari 10 kabupaten kota. Untuk mengejar ketertinggalan itulah, untuk menaikkan ranking itulah, maka perlu upaya besar. Terintegrasi secara komprehensif akan kita lakukan agar upaya-upaya menaikkan tingkat status IPM Lombok Timur itu dapat kita wujudkan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Untuk itu Ibu Wakil Gubernur, kami mohon bantuan Ibu. Besar harapan kami karena penduduk Lombok Timur ini adalah 1/4 dari penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang membutuhkan perhatian khusus dari provinsi, dan untuk itu sekali lagi mohon perhatian dan bantuan Provinsi Nusa Tenggara Barat dari semua aspek infrastruktur, aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek sosial, aspek kemasyarakatan dan lain. Maka mohon sekali lagi kepada Ibu Wakil Gubernur, pada Pak Gubernur dan kepala-kepala dinas yang ada di provinsi, bantulah kami di Lombok Timur ini agar dapat mencapai derajat kesehatan yang tinggi, pendidikan yang tinggi, income per kapita yang tinggi, angka harapan hidup yang cukup panjang, dan tidak ada lagi bayi-bayi yang meninggal akibat penyakit-penyakit yang menyertainya. Demikian harapan kami, Ibu Wakil Gubernur dan Bapak-Bapak Ibu para Kepala Dinas jajaran Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan gayung bersambut, balas berpantun, mudah-mudahan dapat kita laksanakan koordinasi dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan, ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kerjasama yang baik ini. Terima kasih. Jazakumullah khairul jaza. Jika selama Ibu dan rekan-rekan berada di sini terdapat tutur kata, sikap, tingkah laku yang tidak pada tempatnya, kami atas nama masyarakat Mendana Raya menyampaikan permohonan maaf yang tulus untuk itu, dan mudah-mudahan kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, dan mudah-mudahan itu yang dapat kita dapatkan. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat sekaligus melaunching posyandu keluarga terintegrasi di Kabupaten Lombok Timur. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Siti Rohmi Jalila, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Bupati Lombok Timur. Alhamdulillah berkat doa seluruh masyarakat Lombok Timur, beliau kembali sehat. Bersama-sama kita berjuang untuk Lombok Timur. Yang saya hormati, saya banggakan juga bersama saya di sini ada Ibu Asisten 1 Pak Bupati, kemudian ada banyak kepala dinas, ada Karo Humas, ada Kadis Pariwisata, kemudian ada Kadis Kesehatan, Kadis LHK, Karo Kesra, Kadis DPMPD, Kadis Kominfotik, apalagi semua ya, banyak sekali yang hadir. Alhamdulillah bersama-sama dengan kami di sini. Kemudian juga yang saya hormati tentunya OPD Kabupaten Lombok Timur yang hadir, Bapak Camat yang hadir, kemudian Bapak Kepala Desa, juga saya dapat info pendamping desa juga hadir. Ya, terima kasih KPH ada yang hadir. Ya, terima kasih atas kehadirannya semua masyarakat Desa Medana yang tiang cintai, tiang banggakan. Alhamdulillah pagi menjelang siang ini kita ada di sini dan tentunya pertama-tama yang patut kita syukuri sehat. Alhamdulillah kita sehat semua di sini, kita ada di sini karena sehat. Lamun dek sehat, dek bau hadir, jadi sehat niki paling penting Bapak Ibu. Sehat terpenting, terutama pertama dalam hidup kita. Dengan sehat kita bisa ibadah, dengan sehat kita bisa bekerja. Mudah-mudahan pandemi niki COVID-19 niki menjadi pelajaran berharga bagi kita. Tidak hanya kita sesali, kita ratapi, tapi ambil hikmah dari pandemi ini bahwa dek tekanggo empah marabasan Pak Bupati, harus kita lindungi diri kita masing-masing Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa menolong kita kalau berbicara pandemi niki. Hanya diri kita yang harus menolong diri kita sendiri pertama kali. Hanya kita yang bisa menolong keluarga kita. Hanya kita yang bisa menolong lingkungan sekitar kita. Muntekangen bijajarin tanggi, jaga mereka. Jangan sampai karena keempahan kita, karena keteledoran kita yang menjadi korban keluarga kita. Ya, anak-anak kita, na'udzubillah min zalik. Jangan sampai, Pak Bupati alhamdulillah imunnya bagus, beliau bisa bertahan, tetapi tidak semua orang bisa bertahan karena COVID-19 ini. Maka dari itu ini menjadi pelajaran yang insya Allah sangat berharga bagi kita. Mari kita patuhi protokol COVID. Pakai masker ini memang tidak gampang, tidak enak, tidak sama. Kalau kita buka ini jauh lebih enak kita bernafas. Tidak ada yang mengatakan pakai masker itu enak. Pakai masker memang tidak nyaman. Tetapi dibandingkan bahayanya, maka pakai masker adalah cara yang paling aman yang harus kita tempuh, harus kita lakukan semua. Mudah-mudahan pelunggu bisa saling ingetin satu sama lain. Sederhana ini, tetapi ini akan membantu banyak orang. Kita saling melindungi satu sama lain. Pak Bupati, Bapak Ibu semua, mengapa posyandu keluarga? Karena kita tahu PR kita di NTB niki masih banyak sekali. Walaupun banyak juga kemajuan yang kita capai, tapi di samping itu PR juga masih banyak.
stunting menjadi PR besar kita. Gizi buruk masih menjadi PR kita. Kematian bayi, kematian ibu hamil, buruh migran ilegal, narkoba, banjir, okay? Kemudian masalah-masalah penyakit menular, banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Dan masalah-masalah ini sebagian besar memang penyebabnya adalah karena kurang pahamnya masyarakat kita secara keseluruhan, tidak memahami. Kalau memahami, insya Allah mereka akan melakukan usaha dari dirinya sendiri dan tidak menganggap bahwa semua program itu program pemerintah. Semua program ini untuk kita, untuk masyarakat. Jadi bukan untuk pemerintah. Pemerintah memfasilitasi, tetapi tujuan program ini adalah untuk kita sendiri. Nah, untuk membuat masyarakat kita paham, perlu ada edukasi yang terus-menerus. Dan Posyandu ini adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan di seluruh desa, di seluruh Lotim, seluruh NTB, seluruh Indonesia. Kalau kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan di seluruh dusun sebagai ujung tombak, itu bisa kita intervensi, bisa kita revitalisasi, bisa kita perkuat, maka insya Allah ya, jadi penanganan masalah itu menjadi dilakukan dari hulu, bukan nanti sudah ada masalah baru kita ribut. Tidak akan cukup ini dana, biaya, kerja yang kita lakukan menangani masalah yang sudah terlanjur terjadi. Tetapi kalau kita proteksi dari awal, dari hulu dengan edukasi yang baik, insya Allah ya, makin hari ibu-ibu kita makin paham bagaimana harus merawat anak-anaknya. Banyak yang mendapatkan informasi data. Jadi ibu-ibu ini tidak memberikan anaknya ASI eksklusif bukan karena tidak ada ASInya, tetapi tidak paham bagaimana agar ASInya banyak. Pada hari pertama, hari kedua kan ASI memang sedikit. Nah, pada saat ASI sedikit sudah merasa ini nara ASI ganti, wah langsung mau ganti pakai susu susu botol ya, susu susu yang dari hewan, okay? Padahal itu jauh lebih bagus pakai ASI. Padahal kalau ibu tersebut memahami harus makan apa, harus bagaimana supaya ASInya keluar, rata-rata semua bisa kok memberikan ASI bahkan sampai 2 tahun. Karena makanan-makanan bergizi itu sangat tersedia di sekitar kita. Entah itu kelor, ketujur, bayam. Kalau kita bicara buah, punti, lembembe tau punti. Terus gedang, terus semua ada di sekitar kita. Tempe, tahu, itu protein yang luar biasa. Kalau kita paham saja, sebenarnya tidak ada istilah anak tidak dapat ASI eksklusif. Selama 6 bulan tidak boleh tambahkan dengan apapun, khusus ASI saja. Kita produksi sendiri ya, dengan jaga kesehatan kita, jaga makanan kita. Tidak perlu mahal-mahal beli susu. Anak sehat, ya, kemudian kuat. Itu tentang ASI. Belum lagi tentang buruh migran ilegal, masalah sosial. Diam-diam tiba-tiba berangkat, ditipu-tipu, sampai sana nyesel segala macam, tidak memiliki pandangan tentang apa sih pekerjaannya, bagaimana sih mempersiapkan diri dan seterusnya. Akhirnya yang ada menjadi korban, begitu terus karena tidak adanya edukasi. Nah, kalau edukasi itu kita masukkan di Posyandu, edukasi tentang kesehatan lengkap di situ, kemudian pada saat remaja kita datang, kita edukasi bagaimana supaya tidak anemia, bagaimana supaya reproduksinya sehat, bagaimana supaya jangan melakukan pernikahan anak, dan lain sebagainya, insya Allah. Begitu juga lansia kita pada saat datang, diedukasi bagaimana supaya sehat, tidak darah tinggi, ya, makanannya harus bagaimana, tidurnya bagaimana, gitu. Kemudian apa yang dibutuhkan, misalnya untuk hidupnya sehat, ya, banyak minum air putih, hal-hal yang simpel-simpel sebenarnya, yang semua kita bisa lakukan. Tetapi karena tidak intensnya edukasi itu dan
kurang berkualitasnya edukasi itu sehingga menjadi masalah yang berkepanjangan. Nah, mudah-mudahan dengan posyandu keluarga, di mana di situ ada posyandu Kia yang melayani bayi dan ibu hamil, ada posbindu yang melayani usia produktif, ada posyandu remaja yang melayani remaja kita, ada posyandu lansia yang melayani lansia kita. Masalah-masalah yang kita hadapi di dusun ini, di desa ini itu bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya. Kalau kita belum punya gedung seperti yang dikatakan Pak Bupati tadi, apa saja yang ada dulu dimanfaatkan. Karena yang paling penting adalah fungsinya. Alangkah baiknya kalau misalnya ada tempat yang representatif, ya, kegiatannya berkualitas luar biasa. Tadi kita dengar Pak Kades, ya alhamdulillah nih Kadesnya masih muda nih, semangatnya semangat 45 ini, ya. Kalau bicara ini mic sampai hampir mau pecah nih ya, luar biasa. Dan alhamdulillah beliau memahami, ya, memahami hal-hal yang esensial, yang penting, yang harus dikedepankan di dalam membangun desa. Kalau dulu biasanya orang bangun desa yang dipikir gimana supaya jalannya bagus, ya jalan terus yang dipikirin hal-hal yang bersifat infrastruktur, yang bersifat fasilitas-fasilitas. Tetapi beliau kelihatannya memahami bahwa kesehatan, pendidikan, lingkungan itu menjadi hal yang sangat-sangat esensi untuk kita perhatikan di dalam membangun masyarakat desa. Kalau masyarakat desa sudah sehat, pinter, lingkungannya bersih, asri, lestari, maka insya Allah ekonomi juga pasti akan mengikuti. Karena ini menjadi satu siklus. Nah, kalau semuanya sudah ini, maka akan tercipta masyarakat yang kita idam-idamkan. Nah, inilah menjadi cita-cita kita bersama, dan kami sangat bangga di Lotim ini dalam waktu yang cepat. Ini sudah 250 lebih posyandu keluarga, luar biasa. Ya, tapi ingat kalau di Lotim ini 250 itu presentasinya masih kecil. Kalau di tempat lain segitu itu hampir sudah semua posyandu keluarganya udah selesai. Tapi kalau di Lotim ini karena jumlah posyandunya itu sangat banyak, seperti apa yang disampaikan Pak Bupati 1776, bahkan saya dapat ada peningkatan kayaknya ya, bukan? Bu Kadikes, ada jumlahnya berapa sekarang? Segitu ya? 1776 jumlah posyandu di Lotim. Nah, 1811 Pak Bupati. Emang sebelumnya 1700 sekian, sekarang 1811. Jadi banyak sekali. Kalau gabungan kabupaten-kabupaten digabung jadi satu baru segitu. Jadi 250 sekian di Lotim itu baru lebih dari 10% ya, belum sampai 20%. Gitu. Jadi memang di Lotim ini bebannya memang luar biasa besar. Maka saya selalu ingatkan Pak Bupati bahwa Lotim ini bebannya memang besar, sehingga program-program itu memang sesuai dengan beban yang ada itu diarahkan itu untuk kabupaten-kabupaten yang memang memiliki beban besar. Insya Allah kita akan bantu sesuai dengan kemampuan kita dari berbagai segi ya. Nanti Desa Medana juga apa yang bisa dibantu oleh LHK, DPMPD ya, Dinas Pariwisata dan yang lain-lainnya kita akan bantu untuk bisa kita bagaimana membangun desa kita dengan sebaik-baiknya ke depannya, membangun Lombok Timur ini. Jadi 250 sekian kemarin karena begini, posyandu keluarga ini sebenarnya kalau kita lihat data dari DPMPD ini kepala desanya alhamdulillah Pak Bupati, kepala desa Pelungguh ini hebat-hebat. Jadi sudah siap dari sisi pertama, desa ini dia sudah menganggarkan untuk honor kader. Kemudian yang kedua, dia sudah menganggarkan juga untuk fasilitas posyandu, yang fasilitas standar maksudnya. Tentunya kabupaten, provinsi itu bisa mensupport untuk meningkatkan kualitasnya. Itu. Jadi kebutuhan-kebutuhan dasar itu sudah ada di desa. Jadi untuk meningkat dari posyandu biasa menjadi posyandu keluarga itu sebenarnya tidak terlalu sulit selama kepala desanya itu paham dan mau.
Karena pelayanan niki sebenarnya kadang banyak juga posyandu biasa niki sebenarnya pelayanan lansianya juga sudah ada gitu. Nah, bahkan targetnya Pak Bupati yang di Lotim ini pengennya 50% di tahun 2020 ini. Dan mudah-mudahan Pak Kadikas jangan sembunyi. Insya Allah bisa, ya kan? Masih kita punya waktu Oktober, November, Desember, insya Allah. Dan 2021 insya Allah bisa semuanya posyandu keluarga. Karena sejatinya semuanya sudah teranggarkan di desa, tinggal disupport oleh kabupaten agar puskesmasnya kuat di dalam mensupervise posyandu-posyandu ini, begitu juga support dari provinsi ya, terutama untuk edukasinya ya, evaluasinya dan apa-apa yang bisa kita bantu untuk terrealisasinya posyandu keluarga ini. Jadi, selamat untuk Lotim dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kita launching posyandu keluarga di Kabupaten Lombok Timur ini. Mudah-mudahan dengan adanya posyandu keluarga ini akan memberikan hasil yang luar biasa terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Lombok Timur. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Bupati dan seluruh jajarannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan kekuatan pada kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, berikutnya kita saksikan bersama penyerahan WAS UNICEF COVID-19 Hygiene Kit dan masker oleh kepada Kepala Desa Mendanaraya yang diserahkan oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat didampingi oleh Bupati Lombok Timur dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami persilakan untuk mengambil tempat. Gizi buruk juga tidak ada. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami mohon perkenan dari Kepala Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk bergabung untuk mengambil foto bersama. Terima kasih. Dilanjutkan dengan peninjauan posyandu oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bupati Lombok Timur, Kepala OPD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Timur, dan diikuti seluruh tamu undangan lainnya. Dan demikianlah acara kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak Bupati. Jar.